Bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana cara kita beradaptasi dengan zaman. Kita hari ini termasuk generasi yang dipilih oleh Allah untuk melihat perubahan zaman. Saya membayangkan kita yang hidup sekarang ini mungkin sama dengan kakek moyang kita 100 tahun yang lalu ketika melihat perubahan zaman. Di masa lalu boleh jadi orang yang memiliki kuda, apalagi memiliki kereta kuda di Sidrap, itu orang kaya, itu orang terpandang. Hingga kemudian ditemukan yang namanya mesin. Begitu mesin ditemukan, kemudian ada revolusi industri yang merubah kehidupan yang dahulu sederhana menjadi jauh lebih maju dan modern. Kemudian setelah itu lahirlah apa yang kita lihat hari ini. Kalau di masa lalu, misalnya di Sidrap, kita bisa membayangkan tidak beda dengan di Jawa mungkin. 40 tahun yang lalu, kalau ada orang punya televisi berwarna, ya, jangan televisi berwarna, televisi tabung, ya, kemudian ada pertandingan tinju Muhammad Ali waktu itu, ya, itu dikeluarkan TV di tempat di desa itu, di kelurahan, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, itu melihat TV itu seperti barang mewah. Hari ini kita menyaksikan perubahan zaman. Saya pribadi mungkin sudah lama betul tidak nonton TV. Ya. Kenapa? Karena dulu kita masih ingat lah, mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kalau sudah orang ya punya kegiatan sosial, politik, maka setiap pagi itu sarapannya mesti nonton televisi itu. Ya, kalau di Jakarta ya Metro Pagi, ada Apa Kabar Indonesia Pagi, perdebatan di televisi itu kita ikuti berjam-jam, padahal kita caleg pun tidak, gitu ya. Tapi kemudian kita melihat itu, minat kita luar biasa. Mungkin di Sidrap itu tidak berbeda dengan tempat lain. Dulu setiap pagi kita kemudian pasti bangun tidur itu mencari koran. Selesai kita mandi, sarapan, itu ada orang yang sarapannya bukan nasi, tapi koran. Di kantor-kantor pemerintahan itu, koran tidak cukup satu, mungkin bisa 10 koran ada di sana, dan kita berebut untuk membaca koran di zaman itu. Hari ini, korannya sudah satu-satu almarhum. Ya. Republika misalnya sudah pamit kemarin. 31 Desember itu ada edisi cetak mereka yang terakhir kali. Bagaimana dulu ketika surat kabar, ya, media massa itu kemudian melahirkan begitu banyak, ya, sisi-sisi kehidupan modern. Dulu orang menjual barang itu mesti pakai iklan baris, Bapak. Masih ingat ya? Yang harganya itu tergantung dari hurufnya. Satu huruf sekian. Begitu kita iklankan di sana, pasti cepat sekali barang kita itu ada yang menghubungi, ada yang menelpon kita. Tapi hari ini boleh jadi yang namanya koran itu sudah ditinggalkan orang. Saya ke bandara itu biasanya mesti mampir ke toko buku beli majalah itu. Kalau penerbangan kayak dari Jakarta ke Makassar, dari Jakarta ke Ambon, yang butuh waktu yang cukup apa itu? Panjang. Maka yang pertama kali mesti saya bawa itu apa? Majalah. Untuk apa? Baca-baca di atas pesawat. Sekarang kalau kita lihat ke bandara, toko yang paling sepi itu ya toko majalah. Toko buku, toko majalah itu paling sepi. Kenapa? Ini yang namanya perubahan. Ini yang namanya perubahan. Saya misalnya Ramadan itu sering ditelepon sama wartawan. Kata wartawan, Pak, kita buatkan programnya untuk pesantren, untuk pengajian Bapak, begini-begini lah. Ya karena saya sibuk, saya bilang, ya insya Allah. Kapan Pak kita bisa ketemu? Minggu depan. Nah, saya nggak lihat jadwal. Tahu-tahu minggu depan saya juga tidak ada di Jakarta. Akhirnya karena sering hilang, wartawan itu agak emosi sama saya telepon. Dia ngomong begini, Pak, Bapak ini serius nggak sih mau masuk TV? Bapak ini serius apa tidak mau masuk apa ini? TV. Saya begitu kan saya candai jadi wartawan. Anda itu wartawan sekarang atau wartawan dulu?
karena 10 tahun yang lalu mungkin kita perlu cium tangan wartawan itu untuk masuk ke dalam apa itu? TV. Supaya pesantren kita diberitakan. Masya Allah, itu kalau kata orang Jawa butuh sesajen gitu. Dikasih makan, dikasih ini, nanti gambar kita cukup lama di televisi itu biasanya. Tapi kalau nggak ada sesajennya, kadang-kadang kita diambil gambarnya banyak, kita tunggu di TV nggak muncul-muncul. Itu beberapa tahun yang lalu. Saya telepon juga dia, saya katakan ke wartawan, kalau hari ini siapa sebetulnya yang mau masuk televisi? Ya, kan lama betul kita butuh masuk televisi ini nanti disiarkan kapan, belum tentu semua orang itu melihat. Dan ketika kita tampil di TV, salah orang tidur. Coba, ya, kadang-kadang mimbar agama Islam itu ceramah sebelum subuh. Siapa yang mau nonton itu? Sementara hari ini kita bikin televisi itu murah sekali. Kalau dulu Metro, CNN, macam-macam lah ya, TV One, itu modalnya mungkin triliunan gitu untuk membuat televisi dari izinnya, sumber daya manusianya, teknologinya, gedungnya. Hari ini mau bikin TV yang bagus, itu mungkin dengan uang 100 juta, 200 juta cukup. Yang penting dia punya kamera dan kameramen yang bagus. Tempatnya di mana? Sewa saja di mana-mana studionya. Bisa di hotel, bisa di tepi laut. Maka hari ini lebih cepat orang itu lebih cepat orang itu populer di TikTok, Instagram, Facebook daripada televisi. Ya, saya membayangkan mungkin 10 tahun lagi televisi itu juga akan berubah. Ya, akan berubah. Dia tidak bisa melawan yang namanya apa itu zaman. Dia tidak bisa membendung yang namanya karya manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, hari ini kita kumpul di sini, ini kan bukan tausiah sebetulnya. Ini berbagi pengalaman. Bahwa kita ini ketika mau eksis, hidup kita ini bisa bertahan. Itu kita niru, ya Wali Songo pastinya yang ada judul ini, tapi sebelumnya pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam ini, teman-teman sekalian, betul kalau kita lihat struktur agama ini, ya ujungnya takdir dan kun fayakun, kan begitu. Tetapi uniknya Islam ini, semua takdir dan kun fayakun itu logikanya logika yang masuk akal. Ya, misalnya, kan suka bertanya itu, kenapa Nabi Muhammad di Mekah tidak di Sidrah? Kalau Nabi Muhammad diutus di Sidrah, Masya Allah, Ketua Tanfir ini kuncen makam Rasulullah. Saya tidak bisa membayangkan malam Jumat seperti apa beliau ini. Tampil orang sedang mau sholawat kepada Rasulullah, mau ziarah kepada Nabi, ternyata makam Rasulullah di mana itu? Di Sidrah. Ini jadi tanah suci Pak kalau seperti itu. Kan seperti itu logikanya. Pertanyaan orang lain, kenapa kok di Mekah? Pasti kan jawabannya juga takdir Allah kun fayakun. Tetapi logikanya kan kalau mau kita cari, itu ketemu. Misalnya logikanya sederhana, tanpa membutuhkan dalil agama. Tetapi kemudian kita lihat, ya, bahwa semua yang ada di dalam agama ini, itu banyak sekali yang bisa kita cari sisi rasionalitasnya. Dia masuk akal. Misalnya, Nabi kenapa di Mekah? Gitu ya. Maka kemudian pertanyaan yang paling ringan, siapa sebetulnya yang berkuasa hari itu? Siapa yang punya panggung? Panggung itu kan penting. Panggung itu penting, ya. Anda alim penting, tapi jadi pengusaha penting juga. Karena kalau jadi pengusaha belum tentu diundang juga. Jadi yang namanya otoritas itu penting sekali. Panggung itu penting. Maka ketiga itu panggung dunia. Itu kan diwakili secara tradisi sunnatullahnya. Itu mesti barat dan timur. Di barat ada Romawi, di Konstantinopel itu Istanbul sekarang. Sementara di timur itu ada Persia yang memanjang dari Irak sampai Iran hari ini. Itu adalah dua peradaban yang betul-betul menguasai dunia. Seperti Quran dan Ghulibatir Rum. Ketika Romawi kalah, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu kan bicara tentang dua raksasa dunia antara Persia dengan Romawi. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak disidrap Nabi Muhammad itu? Karena kan kalau kita lihat letak geografis sederhana saja. Kalau suara saya ingin didengar depan, belakang, kanan, dan kiri, maka saya perlu berdiri di tengah-tengah.
Kalau saya ada di tengah, maka yang kanan akan dengar, yang kiri akan dengar, depan, belakang akan dengar. Tapi kalau saya di depan, yang belakang belum tentu dengar. Kalau saya miring ke barat, yang timur belum tentu dengar. Maka disitulah ketemu rihlatas syita'i wassaif. Ketika semua peradaban ada di Damaskus, Ardus Syam, bertemu antara barat dan timur, sementara Quraisy itu punya jalur perdagangan yang tidak pernah putus untuk ke Afrika, maka idealnya, Allah tuh gak ada yang ideal. Kalau Allah mau beres gitu. Tapi ini bahasa manusianya kan. Idealnya memang di situ. Ya kalau Allah mau biar ada di Sidrak, kalau Allah mau juga bergema. Tetapi logikanya ditaruh di Mekah. Nah, ini yang namanya unsur kemanusiaan, rasionalitas agama. Ini yang kita kehilangan hari ini adalah al-wadhul jamalil Islam. Ya, keindahan agama ini. Agama ini kan hari ini serem betul. Ya, neraka, bid'ah, sesat. Sehingga orang itu bukannya kalau beragama itu kelihatannya wajah yang suram. Ya, al-jabbar, al-muntakir, sarihul hisab, itu yang lebih terdengar. Tapi yang awal, yang Rahman, yang Rahim, ya, yang kata Rasulullah misalnya khatibin nas ala qadri bukulihim misalnya, itu kalau kita lihat ya, itu ketemu logikanya. Maka sama dengan dakwah. Dakwah itu sama dengan Quran, sama dengan hadis. Dia menjadi satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kunci sukses menjadi seorang dai, kalau kita lihat dari perspektif Quran, kalau semuanya sampai subuh. Ini bangser yang kuat. Kalau LDK itu kuat, sampai subuh, jadi bangser aja gitu. Karena ini kan ada yang ngajar gitu. Ini kita ambil satu saja di perspektif Al-Quran misalnya. Ini penting sekali. Yang saya katakan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai manusia, beliau itu ummi, layak roh, walayak tuh, tidak bisa baca, tidak bisa nulis secara sengaja. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika, itu SK Quran. Ya, itu yang membuktikan Rasulullah itu tidak pernah bersentuhan dengan peradaban apapun. Dia betul-betul ada bani Rabbi. Takdirnya itu hanya dari Allah. Nah, oleh karena itu uniknya di mana? Uniknya adalah pesan-pesan Al-Quran. Dan ini yang harus kita tiru kalau kita ingin sukses seperti Rasulullah, walaupun tidak akan sama. Tapi jalan itu kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sama dengan para wali. Modal dai yang harus kita miliki yang pertama ini sebelum keluar dari diri kita, sebelum jadi kiai, sebelum jadi ustaz, ya, sebelum ceramah. Pesan Quran yang pertama itu kan Iqra. Jadi kalau kita mau jadi dai yang sukses, itu modal pertama itu Iqra. Ya, kalau kita sudah malas baca, ya, kecuali gosip janda, jangan modal pertama kita itu, kekayaan kita, ya, itu pertama itu pasti Iqra. Dan Iqra-nya itu apa buat dai? Ini menarik. Iqra itu kan qoro'a. Ya kan saya nggak perlu menggarami laut lah. Oh, dai itu pasti tahu. Ini fi'il muta'addi. Ya, muta'addi itu kan bihajatin ila fa'ilin wa maf'ulin bihi. Ya, dia akan menjadi jumlah mufidah yang sempurna, yahsunu sukutu alaiha, kata ahli nahwu. Itu kalau dibangun dengan ada subjek pelakunya dan ada objek yang dia kerjakan. Itu kan Iqra. Jadi kalau saya ngomong misalnya pelajaran nahwu di kelas qoro'a Muhammadun, itu pasti salah. Karena orang tidak akan paham. Qoro'a Muhammadun, Muhammad membaca. Apa yang dibaca? Dia tidak kemudian diam, selama masih ada pertanyaan, maka dia dikatakan belum yang sempurna, kan gitu kan? Nah, oleh karena itu, semua fi'il muta'addi itu pasti ada maf'ulun bihi. Tetapi Iqra yang di Quran ini nggak ada maf'ulun bihi. Kata agama, pesan Nabi itu Iqra. Kamu harus baca. Apa yang dibaca? Nggak ada urusan. Mau yang dibaca Quran atau Quran, dai itu, ya. Ini modalnya sama. Ya, dai itu cuma baca Quran. Nggak tahu Quran, repot itu, ya kan? Dai itu cuma baca hadis saja, tapi tidak pernah melihat dinamika di masyarakat, perubahan kondisi, al-awaqid, kebiasaan, al-urfu, tantang, macam-macam. Nah,
ikro, baca. Yang dibaca apa nggak penting. Yang penting ketika membaca, ini bacanya Bismi Rabbika bukan Bismillah. Kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, tapi ketika wahyu pertama, kalau mau diulangi boleh. Ya, boleh diamatin secara bahasa Arab, ini nggak ada yang salah. Iqra Bismillah. Iqra Bismillahirrahman. Nggak memberikan dampak secara bahasa sebetulnya. Karena itu bagian dari Asmaul Husna. Nggak ada yang salah. Tapi yang dipilih sama agama itu pertama kali Bismi Rabbika. Rabbun itu kalau lagi sorof itu tasrifnya itu fa'ala yaf'ulu itu harus tuh. Kalau ada orang yang udah bisa fa'ala yaf'ulu itu nya ahli pakai tak. Bukan asli pakai sok. Harus menjadi kritik juga buat kita. Jangan kemudian kita itu menggunakan hal-hal yang hanya NO itu untuk kepentingan semata, harus ada landasannya. Jadi kalau kita baca tasrif itu, ya kan, itu kan dari satu misal, satu surasi mujarrad, ila amsilatin muta'addidatin, dia berubah jadi banyak. Itu kan 5 anin maksudatin. Rabbun itu dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata tarbiyah. Jadi seakar dengan kata tarbiyah. Oleh karena itu tarbiyah itu artinya pendidikan. Maka Allah itu juga mendidik. Ya, kadang-kadang kan kita begitu, yang sholat kita, yang marhabanan kita, ya kan, yang istighosah kita, yang istrinya banyak orang lain. Kita ini sudah istighosah, sudah apa? Kalau poligami kacau rumah tangga. Ada orang nggak pernah mataharian, nggak pernah mulutan, tapi poligaminya sakit banget. Ini sebetulnya Allah kan sedang apa itu tadi ya. Ibadahmu ya ibadah aja, jangan dibater sama poligami gitu. Ibadahmu ibadah aja, jangan dibater dengan jabatan di Kemenak gitu. Ini kan dari situ sederhananya yang harus kita baca itu artinya sesuatu yang mengandung tarbiyah, kebaikan dan kemaslahatan. Ini penting banget. Karena hari ini kalau kita tidak membaca zaman, boleh jadi agama ini menjadi menakutkan dan orang itu lari dari agama. Satu contoh misalnya, zaman ini kan terus berkembang. Misalnya, kalau kita tidak bisa membaca secara bijaksana, kemudian melontarkan sesuatu yang berbeda dengan semangat zaman, itu kemudian akan ditinggal orang. Misalnya, Bapak, ya. Saya tadi dikasih tahu kalau di sini Grab ada ya, Gojek ada. Berarti teman-temannya ada tuh GoFood, ya kan, GoPay, itu kan ahli sunnah wal jamaahnya, ya. Jadi kita lihat orang sekarang ada misalnya ya, berfatwa begini, GoPay itu haram, ya. GoPay itu haram. Kita nggak usah bedah fikihnya. Kalau ada bapak siapapun, kiai sehebat apapun, nulis Pak, GoPay itu haram. Nanti lihat yang komentar di bawah. Itu nggak ada yang benar komentar. Kiai hidup repot amat sih, udah urusin masjid. Kita semua terbantu kok adanya GoPay, kok diharam-haramkan? Logika begitu kan hari ini. Logika kan begitu hari ini. Hati-hati. Misalnya orang yang meyakini bahwa yang benar itu Islam ahli sunnah wal jamaah. Di luar itu nggak benar. Mau namanya Ahmadiyah, mau namanya Syiah, itu tidak sepaham dengan saya sebagai ahlu sunnah. Oh, saya menjaga keseimbangan kok. Saya harus cinta keluarga Nabi, tapi saya juga cinta sama sahabat. Kalau ada orang yang maki-maki keluarga Nabi, itu jelas bukan ahli sunnah. Sebagaimana ada orang yang maki-maki sahabat Nabi, itu juga bukan ahli sunnah. Tetapi ketika saya ditanya orang, saya harus ikro, harus baca. Kalau nggak repot, misalnya, ya, saya ditanya sama orang, Pak Faiz, apa hukumnya sholat di belakang orang Syiah? Ini contohnya ekstrem-ekstrem aja, gitu ya. yang seksi-seksi lah. Apa hukumnya sholat di belakang orang Syiah? Domir insani saya mengatakan nggak mungkin saya mau sholat di belakang orang yang maki-maki Ummul Mukminin Aisyah. Nggak mungkin ya. Ya itu nggak bisa ditawar. Kalau ada orang nyela Sayyidina Abu Bakar, rasanya sulit. Saya bisa berjamaah di belakangnya itu sulit rasanya. Tetapi saya harus baca Iqra. Hari ini zaman-zaman TikTok. Ya, hari ini zaman-zaman apa ini? Facebook.
zaman-zaman Instagram yang orang kemudian bisa memotong-motong gitu loh. Kemudian viral nih, kata ulama A, kata kiai B, sholat di belakang Syiah itu tidak sah. Nanti bukan itunya yang dituju, kesimpulannya. Oh, kalau gitu Syiah kafir. Kalau kafir, halal darahnya, serang, bunuh, bakar. Paham? Paham? Itu namanya kiai yang tidak ikhra. Kiai yang tidak ikhra. Orang ribut misalnya soal apa itu? Bunga bank misalnya. Diributkan apa itu? Bunga bank itu riba atau bukan? Nah, orang menyampaikan juga harus bijaksana. Yang pertama, nih kalau kita membaca zaman, kita harus hati-hati. Tujuan orang nanya itu apa? Kadang orang yang nanya itu udah tahu. Kita nanya untuk ngadu kiai ada. Ada kiai A, fatwanya B, supaya ramai. Dia tanya sama kiai satu, dan dia tahu kiai itu berseberangan. Bukan kebenaran yang dia cari, ramai aja ngadu kiai. Dan itu haram, ngadu jangan aja haram. Sekarang ini namanya kita harus ikhra, bijaksana. Kan begini, dalam Islam itu ada yang qat'iyah, ada yang tidak bisa kita tahu. Sholat subuh 2 rakaat tidak bisa kita tahu. Tapi ada yang dzanninya, kunut subuh itu dzanninya. Buat kita kunutan dan tidak sah menjadi demo kalau tidak kunutan. Padahal di ayat ini dia mengikuti salah satu dari 5 mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah. Tapi kita sudah terbiasa, asal bukan tidak kunutan tidak aswaja. Ini kita harus ingat harus bijak. Misalnya gitu ya, kita cara pandang agama itu sekarang harus ikhra membaca dan melihatnya di situ. Misalnya, ya, kita harus memulai itu dari sesuatu yang qat'iyah. Saya sering contohkan gini, anjing itu haram kita makan. Tidak ada khilaf di antara ulama. Tapi ada binatang satu yang nyusahin kiai, namanya anjing laut. Ini nyusahin kiai. Dilihat anjingnya haram. Dilihat anjingnya haram. Tapi dilihat binatang lautnya bukan cuma paling halal, gitu. Kita jadi ya kan kalau binatang yang paling halal itu binatang apa itu? Ya binatang laut.